skill basic yang harus lu punya kalau lu mau jadi seller TikTok Shop yang sukses. Jadi gini, banyak banget nih kan sekarang tuh kayak orang pengen jadi seller yang sukses gitu ya. Malah belum lama kemarin gue lagi event, itu gue didatangin sama anak muda, umurnya 17 tahun, dia baru lulus SMA, terus dia lagi bikin brand parfum. Terus dia nanya, gimana caranya biar barang gue laku dan gue sambil mau kuliah. Jujur gue sampai kayak, oke, gila ya lu mau jadi seller lu masih 17 tahun, Cil. Gua waktu 17 tahun gue nggak kepikiran sebegitunya bikin brand sih, tapi salut gitu kan. Nah terus emang skill apa sih yang harus lu punya gitu ya di tengah persaingan sekarang biar lu kaya. Nah sebelum gue bahas skillnya apa aja, buat kalian yang baru mulai jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, sekarang kalau kalian perhatiin kan dunia tuh udah kayak online banget, e-commerce banget, digital banget, dan semuanya tuh bisa dikerjain dari HP, kerja dari HP, cari duit dari HP, jualan dari HP gitu ya. Apakah ini tuh ngerubah satu skill yang penting buat lo sukses ataupun enggak? Ya gue nggak tahu. Tapi kalau gue lihat nih, ada beberapa skill wajib yang kalau lo punya, gue rasa lo pasti bakal sukses. Dan yang pertama, menurut gue nih, ini skill pertama nih, ini skill paling penting. Karena skill paling penting ini kalau lo bisa, kayaknya lo mau yang ngelakuin apapun bisa deh. Gitu. Yang skill pertama adalah itu ketika bukan satu ya, kayaknya dua deh. Yang pertama adalah ketika lu bisa bikin orang lain ngelakuin apa yang lu mau dan lu butuhkan. Oh, kalau lu bisa skill ini, ya sebenarnya kalau kita nggak usah jualan nggak sih? Kasih gue duit dong gitu, terus ngasih gitu kan. Tapi kan nggak sebasic, nggak segampang itu ya. Tapi maksudnya adalah itu. Jadi yang pertama adalah lu bisa ngelit orang, ngarahin orang, lu bisa kerja sama orang. Kenapa? Karena gini, satu hal yang paling penting dan yang perlu kalian ngerti adalah makin di sini skill yang dibutuhin itu beda dan perubahannya itu cepat banget. Perubahannya cepat banget, saking cepatnya. Ibaratnya kalau lu pun mau belajar, kayaknya lu nggak punya waktu buat ngelakuin semua itu. Jadi daripada kayak gitu, kemampuan lu untuk kolaborasi, kerjasama, manage orang, ngatur tim, atau misalnya lu kerjasama, bahkan gini lah, kemampuan dan mental sih ya menurut gue ya. Kemampuan dan mental buat ngerasa kayak bukan lu yang harus ngerjain semuanya, itu penting banget. Gitu. Gue punya kenalan, gue punya partner yang orangnya tuh segala sesuatu sama dia. Ketika sultan sama dia bakal jadi bottleneck-nya. Kalau dia jadi bottleneck-nya, yang ibarat tutup botol kan. Nah tutup botol kalau ada tutupnya kan nggak bisa lebih tinggi, bener nggak? Karena ya gimana itu sama dia dan nggak bisa dong. Nah itulah yang penting. Ketika lu segala sesuatu harus sama kalian nggak bisa kemana-mana, kalian nggak bisa berkembang. Maka dari itu yang paling pertama dan terutama adalah jangan sampai lu harus ini semuanya. Lu bisa nggak ngatur sama orang, nyerahin sama orang, ngasih lihat sama orang, lu percaya sama orang dan hasilnya bisa bagus. Nah, ketika lu bisa kayak gitu, ngomongin skill lain, apapun itu, kagak penting. Karena dengan ini lu bisa gitu loh. Jadi skill setnya adalah satu, lu bisa ngedelegasi, bisa kolaborasi dan bisa mempercayakan dan itu bisa jalan gitu loh. Ketika bisa jalan dan menurut gue adalah satu skill paling penting. Bener gak sih? Coba kasih tahu gue, setuju nggak lo? Karena gini, kalau gue ya, misalnya kayak gue mau bisnis macam-macam gitu, gue mau sebanyak mungkin bisnis. Nah, kalau gue nggak bisa ngasih ke orang, nggak mungkin kan? Artinya kan gue harus bisa ngasih ke orang, gue harus bisa percayain, gue harus bisa bikin orang itu bisa, gue harus ya minimal ngerti gitu kan, jangan sampai dibodoh-bodoh, dan setelah itu bikin jadi berkembang, benar ya? Itu yang pertama. Nah yang kedua dan ketiga adalah, nah ini anak-anakannya nih kalau dari ngomongin e-commerce zaman sekarang. Satu, e-commerce zaman sekarang yang lo perlu ngerti adalah yang namanya lo perlu ngerti kemampuan data analitik. Kalau gue lihat, contoh gini deh, lo lagi mau jalanin di TikTok Shop. Lo mau mulai, sebelum lo mulai lo harus tahu dong barang apa yang bakal laku. Lo harus riset barang dan lain sebagainya. Itu butuh skill data analitik, ya kan? Lo kalau nggak bisa ngebaca data, lo misalnya kalau lo nggak bisa tahu kira-kira mana yang bagus dan lo ngambil action dari situ, sama aja lo mati. Makanya data analitik skill pertama, skill riset, skill itu kedua, itu penting banget gitu loh. Lo buat ngeriset, lo buat tahu apa yang harus diambil, apa yang harus dikerjain dan lain sebagainya. Yang kedua, nah skill kedua adalah dalam dunia digital ini adalah lu harus bisa punya banyak konten. Konten ini mau konten short video, mau konten live itu harus banyak. Karena ngomongin kayak gue bikin satu video yang itu bisa langsung menjual jutaan, itu bullshit. Jadi zaman sekarang di TikTok, di Shopee segala macam, lu harus punya konten banyak banget yang bisa influence orang buat beli barang kalian. Nah, yang jadi problem adalah kenapa harus bisa bikin banyak konten? Karena gini, hampir semua platform gitu ya. Ketika lu mau jualan, tadi kan gue ngomong harus bisa punya data. Kedua, ketika sekarang udah punya data, lu tahu harus ngapain. Platform itu sekarang sistemnya GMV Max otomatis mandelin AI.
bener nggak? Dan AI itu nggak bisa kerja tanpa data yang sedangkan datanya sedikit. Maka dari itu lalu harus punya data sebanyak mungkin, konten sebanyak mungkin. Kontennya apa aja? Ya berbagai angle gitu, berbagai sudut, berbagai mana lu bisa ngambil. Ada cerita yang beda-beda, ada konsep yang beda-beda, ada story yang beda-beda, karena itu bakal influence orang. Gitu. Nah, terus gimana nih caranya buat lo bisa bikin banyak konten gitu ya? Caranya adalah satu, ya pasti kan ada produk yang coba dijual, bener nggak? Kedua, misalnya anggaplah kalian mau jual buku nih. Ini buku produknya. Lo analisa dulu nih. Kira-kira dari buku ini, ya kira-kira nih dari buku ini gitu ya, apa aja nih beberapa ininya. Nah, kita breakdown jadi beberapa konsep, beberapa USP, nanti kita bikin konten dari situ kombinasinya. Nah, apakah itu cukup? Nggak cukup. Karena kalau misalnya segala suatu produk, lo penjualnya yang bilang, orang nggak percaya. Nah, minimal kalian perlu punya 20-30 kreator yang melakukan hal yang sama. Ketika ada 20-30 kreator itu melakukan hal yang sama dan menceritakan hal yang berbeda-beda, konten kalian yang tadinya 1 bisa jadi 30, kali 20 lagi jadi 600. Bener nggak? Dan ketika 600 itu bakal lebih meyakinkan. Dan mau lebih masif lagi gimana? Orang yang bikinnya makin banyak lagi dan bikin orang tuh jadi kayak, oh iya, kemanapun orang lihat itu. Kebayang nggak? Nah, yang jadi masalah satu, bikin 20 konten pusing, bikin 30 konten pusing, kerjain sendiri pusing, bayar lumayan, ya kan? Bayar juga lumayan, butuh duit, butuh duit, bener nggak? Minta affiliate, makin banyak affiliate yang lo minta, makin banyak sampel yang harus lo bagiin, dan itu juga duit. Belum tentu affiliate tersebut bakal bikin dengan banyak, bener nggak? Nah, inilah nih gue lihat nih masalah yang ada. Makanya gue bilang yang pertama adalah skill pertama adalah lo harus bisa delegasi, lo harus bisa mempercayakan, lo harus bisa ngelihat itu jadi hasil. Karena kalau lo ngerti, ya ini minimal jadi gampang. Oke, gue cari tim. Tapi cari tim mahal nggak? Mahal juga. Atau bisa jadi lo kerjasama sama siapa? Makanya tadi gue bilang skill pertama lo bisa kolaborasi, ya kan? Nah, kerjasama sama siapa? Kayak gini, kita di Maya punya program khusus untuk jasa iklan JMPMS ini, di mana dengan harga yang mungkin di bawah 5 juta lo bisa dapat 50 konten lebih, diurusin iklannya dan dicariin banyak kreator. Bisa nggak diperbanyak kontennya? Bisa, mau sampai ratusan sekalipun itu bisa disesuaikan dengan budget yang lo punya. Dan budget tersebut ketika lo itu spend di ads, ya itu tetap kita minta dengan spend di ads-nya banyak, itu bakal bikin konten kalian makin banyak dan view-nya makin tinggi gitu ya. Efektif nggak? Nah, kalau gue lihat sih selama ini ya, beberapa yang udah mulai itu cukup efektif karena ads-nya jadinya performnya lebih bagus, pilihannya banyak, orang juga lebih banyak gampang buat check out, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi buat seller pemula nih, gue mau tanya sama kalian, emang lo mau semuanya kerja sendirian? Mau sampai kapan sih pusing sendirian? Bener gak sih? Mendingan juga jadi seller mah ya. Kalau kata gue sih, lo fokus cari barang, ciptain barang yang oke. Setelah barang-barang tersebut ada, kamu tinggal ngambil cuan, bener ya? Ngapain ngerjain semuanya sendiri? Kasih tau pendapat kalian di komen, jangan lupa like dan share.